dosennya punya kawan seorang pengusaha. Besok kalau jawab kalau pengusaha rival itu pengusaha loh. Jadi kadainya bahasa sebalahan mungkin di pasana. Jadi bahasa sebalahan kadai. Jadi kadainya korang ni tahu. Sementara yang sebelah ko biasa-biasa dia. Kemudian pembantu yang menghidangkan makan minumnya sehari-hari dibawa di orang sebelah ko bahasa berilah lain nama suruh suruh menyuruh membunuh majikannya. Beko kan pembunuh. Jadi agih racun ke makanannya. Beko segala kebutuhan hidupmu sampai karena turunnya di kuliahnya ditanggung bayar. Akhirnya amu kira itu kan keburukan yang tidak terduga dari dalam rumah datang Orang kepercayaan kan bisa jadi begitu. Jadi dilaksanakannya lah rencana tadi. Ketika tuannya ke makan, dimasuknya ke makanan itu racunnya sangat ganas. Artinya hanya beberapa menit pasti mati. Kopi. Tapi alasan bulan makan minum seolah-olah racun itu nak beraksi ke tubuh orang. Sehingga pembantu tadi kau merasa heran, ini loh yang buka nasi orang. Jadi artinya Allah membukakan tabir kan. Sehingga dia bertanya bahwa Pak ilmu apa dan Pak pakai. Dia nama cerita nama. Kau makan daging senek. Sore kau makan daging lo senek. Lah sebulan indak bawa awe. Secara logika, secara medis pasti mati ya. Jadi dia penasaran pembantu kau. Ilmuwan dan Pak pakai. Bado. Sabo alah sebulan kau apa makan racun. Tapi apa nak bawa Maka Tuhan yang tadi mengecekan, bukankah Rasulullah mengirimkan doa kepada kita? Maka dibaca doa tadi, aku selalu membaca pagi dan sore. Doa dibaca kira Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Jadi maksudnya kejahatan-kejahatan itu tidak di luar dia, dalam rumah awak kadang masuk. Kadang datangnya ke rumah awak. Akhir tahun datang warga ambo pensiunan pensiunan ketua bati. Dia sedang duduk di luar, tiba orang munda berdua. Seolah kenal aja kemudian itu kecil tetangga kawan dia pandai-pandai udah ada dulu gitu. Munda berdua kan. Dia kena bertes, dan tuh masuk apa ke dalam pailo ke dalam apa tu dia makin dompetnya. Dia kira dompet juga sudah ATM sudah. Allah jauh dia hilang baru tak kau. Ikut kasus-kasus dia kan banyak nah. Artinya kejahatan masuk ke rumah awak, dalam rumah awak. Kalau di luar sesuatunya. Tapi ternyata memang kejahatan kau tak di luar, dia kadang di dalam. Jadi ikulah doa-doa perlindungan yang diajarkan kawak supaya awak senantiasa berada dalam penjagaan dan berlindung Allah Subhanahu wa taala. Ambo kalau sama kuliah ambo tu subhanallah lama kasusnya. Ini mengajar di niat putih orang Kendang. Itu yang membunuhnya suaminya. Jadi apakah khilaf sehingga barangkali tusukan sehingga setelah membunuh itu stres Apakah ini dibawa dalam sadar? Cuman itu kan termasuk musibah ya nama itu. Awak lah payah nutup pintu rumah awak supaya nak keluar masuk kilo dalam rumah awak. Hal yang tidak pernah diduga kan bisa saja terjadi begitu. Maka itulah guna ayat-ayat dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk perlindungan untuk awak. Dan doa-doa tadi diajarkan melindungi awak dari segala kejahatan dan bahaya kecuali kematian. Kalau kematian itu terakhir lah itu. Ada ibu dan kawatannya. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambo tanya Ustaz tadi, Ustaz adalah menyampaikan bahwasanya kita hendaklah berlindung selalu pada Allah
rumah ada bacaannya, sampai di tujuan ada bacaannya. Ya, tadi terakhir Pak Ustadz membahas tentang kejahatan di dalam rumah. Nah, adakah doa khusus untuk yang kita dilakukan tidak terduga seperti Pak Ustadz ceritakan tadi, tak terduga. Adakah doa khusus untuk kita di dalam terhindar dari ya? Tadi keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sampai tujuan Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya di rumah tuh Pak. Ada Pak. Ayo doa tadi itu sifatnya lah include ngomong. Makasihnya wala fis sama wala fis bil ardi wala fis sama. Apakah yang datang dari bumi atau langit? Artinya kamu menyampaikan tadi kerap kali awak di rumah awak merasa aman. Padahal kadang-kadang ada kejahatan. Ugang anak kadang masuk engke. Kan banyak kasus hipnotis ini yang banyak kan. Nah, jadi hipnotis. Apakah karena hipnotis itu berarti tidak sadar kan? Kesadarannya hilang. Jadi seorang muslim kalau berjalan kalau sampai hilang kesadarannya berarti butuh hubungan dengan Allah SWT. Sampai hilang kesadarannya berjalan Pak. Sampai begitu mudah orang menghilangkan kesadarannya. Jadi itulah kajian-kajian sederhana, zikir-zikir sederhana yang harus praktekkan. Artinya kadang-kadang terlalu murah apa yang nggak remeh deh. Murah apa? Ini lain dapat, tapi kadang-kadang penggunaannya itu harus pas. Baca bisa buat 3 kali, kan? Kali baca 3 kali. Jadi kalau di bagian zikir al-masulat mah teori membaca ada yang baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Sementara kalau ibu minta doa-doa doa yang lain adalah ayat kursi. Ada sebaik pernah bodangan di kajian Ustaz. Kalau waktu masuk rumah, hendaklah baca ayat kursi terlebih dahulu, baru assalamualaikum. Nah, katanya kan kita tidak akan kemiskinan, kejahatan tidak akan mengikuti kita masuk ke dalam rumah. Ini ayat-ayat zikir pelindung sangat banyak Bapak. Nah, termasuk ayat kursi dia mempunyai manfaat tersendiri. Kamu katakan di majlis taklim ibu di semua, kamu bahas tentang keutamaan ayat kursi. Ini memang sangat besar. Ayat-ayat yang Allah hafal kan. Tentu kedapat awak tahu manfaatnya, sehingga bertambah keyakinan awak, bertambah lo semangat awak untuk mengamalkannya. Itu. Tapi katanya Pak Ustaz itu lebih luar dari yang Ya. Itu masalah sholat. Kan misalnya kalau tidak, kalau untuk yang apa namanya yang terakhir yang dilanjutkan setelahnya Ya. Bacaan sir dan jahar. Salat yang di siang hari ko kan sir. Inilah kare baca imam dong. Cuman yang di zahar itu Pak Ustaz kadang-kadang kalau nyewa yang zahar yang kare itu kan kayak maghrib 2, yang 1 kan yang terakhir itu tahu-tahu imam lagi 2. Apakah ajar atau ditaruhkan dulu atau dibikin imam lagi? Jadi itu fenomena salat berjamaah. Nah, salat berjamaah ko tentu memiliki keutamaan pada sholat sendiri. Sehingga seandainya pun talambe awak baca Fatihah, namun kan masbuk Pak. Talambe awak tiba imam Allahu Akbar lalu imam. Nah, awak langsung Pak Ibu cara masuk Ustaz. Nah, sholatnya dia harus takbir dulu jangan langsung aja kuat. Niat tuh ya sampai takbir niat mah. Dia Allahu Akbar langsung kuat. Artinya kalau seandainya dapat dapat rukuk itu berarti dapat rakaat. Rukuk itu kan kata-kata rakaat. Rukuk. Jadi kalau dapat 1 rukuk dapat 1 rakaat. Tinggal menghitung saja barang tinggal Pak. Jadi kalau talambe itu kan ada Al-Fatihah. Al-Fatihahnya lah diwakilkan ke imam. Itu hebatnya salat. Kemudian kalau dibacaan di waktu misalnya salat maghrib itu kan 2 rakaat sir. Jahar lah jalan. 1 rakaat sir. Kemudian talambe baca. Logika yang talambe tadi dia lah diwakilkan ke imam. Itu logika kan. Jadi masing-masing orang pasti membaca Al-Fatihah. Nah, tapi kok talambe pernah? Nah, kadang-kadang kan sampai ihdinas siratal mustaqim tuh ada imam kok kadang-kadang lewat jalan tol. Supaya capek tipo. Imam itu mah dulu dingean tuh artinya imam harus mengetahui kondisi jamaah. Maka yang berhak jadi imam itu orang yang ada di tempat.
Cuma apa yang berhak jadi imam tuh orang yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Kenapa dia lebih tahu kondisi masyarakat sana. Jadi kelebihan salat berjamaah itulah di samping derajatnya sangat Janda ya. bacaan awak yang tertinggal awak lah menumpang ke imam. Cuman permasalahan tu cik, ketika imam salah ada yang nak pandai menegur. Nak pandai menegur imam sehingga kalau imam nak ditegur tu salah kalau sampai salam. Kalau assalamualaikum dia baca menegurnya lah salat sudah ditutup. Maka kalau salat berjamaah ilmunya harus waktu itu awak harus pandai menegur imam. Kalau ibu mungkin nak tarak ke mana tikur ini cuma ikut ya kan. Jarak aja jauh sih kalau buah semua. Balalu lah kalau tak buah gitu. Jadi maka jamaah di belakang imam yang laki-laki itu lebih orang-orang utama deh. Itu termasuk dalam membaca ayat katanya. Katanya baca ayatnya ada ketinggalan sore. Laki-laki. Nah lain awak bilang kan mungkin dari paham tapi mungkin ibu-ibu apa lain belakang. Ibu-ibu tidak diperkenalkan mengeluarkan suara laki-laki ya. Jadi kalau seandainya kan ada kasus imam kadang dapat liang karena pingsan dalam sujud itu ada imam itu, maka apakah sholat diteruskan? Sholat tetap lanjutnya. Seandainya pun meninggal imam, ada kan kasus imam meninggal dalam sujud. Sholat tetap dilanjutkan. Maka jamaah utamanya belakang tadi harus mengerti ya. Kadang-kadang tidak ngerti sesama membereskan bubar sholat dengan sendirinya. Jadi inilah fenomena yang terjadi. Artinya kita beramal dengan ilmu itu lebih tinggi nilai daripada sekedar ikut-ikutan. Lagi kenal ibu. Ibu-ibu ada yang tanya lah. Yang penting doa tadi kan lapal. Kalau tuan rumah lebih ditanya, Pak. Rumah berapa banyak tanya? Pak cuma menangkap koruptor, Pak. Ditanya ni kakak kan? dan dari wilayah Pak Ustaz. Tahu baru, Pak. Allah tahu nak koruptor tu mencokok apa ya lo? Koruptor tu nak kejahatan itu lah. Kalau di secara syar'i hukumnya balik, coba merugikan satu negara, yang lah tuh, lihat orang tu. White collar criminal, Pak. Pertanyaannya tinggi mana? Awak sehingga imam musaji baru tadi. Ibu, sambil mundur lah buat sambil mundur. Tahu dah Pak. Kau Pak, ragu-raguan Pak. Salat 5 waktu kau kan diwajibkan kepada kaum makan. Ya. Sedikit pahalanya 27. Kalau untuk kami ibu Pak, di masjid lebih afdalnya atau di rumah? Jadi pertanyaanku berulang kali, ya sangat acuh ditanya mana. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau lebih utamakah di rumah atau di masjid? Jadi secara umum sholat di masjid itu secara umumnya, secara umum sholat di masjid lebih utama sholat di rumah. Cuman ada hadis wanita lebih afdal sholat di rumah. Sehingga hadis kok karena hadis sahih nggak bisa ditolak loh. Cuman mereka ulama mensarah hadis menjelaskan apakah dengan larangan tadi berlaku umum untuk sadoai. Sehingga kalau acaranya di Piamanko kalau nak kesuai ibu ada suruh tu menir. Hampir ambo betul ambo kalau udah kok betul maghrib. Kalau nak ada ibu nak ada jemaah. Ada tu amal tu. Pas sebenarnya ibu sinana. Kan dia. Jadi walaupun di rumah gitu semayang 1 kan pakai 23. Enggak. Tanya Ustaz kebenarannya. Jadi Tanya Ustaz kebenarannya. ulama kan salah hadis tadi. Sehingga ada beberapa penjelasan. Kalau seandainya ke masjid itu pertama tidak ada fitnah. Kemudian tidak ada gangguan sama sekali. Maka kalau berdasarkan kebiasaan orang awak, kalau nak ambil sebut tadi, kalau nak kasuruh ibu kau nak dong. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah, ini kasuruh dia seorang nggak dibucang sebenarnya. Menimbulkan fitnah tu nak. Ini kasuruh ingin mengkongkuan sanu kan kasuruh.
Bisa ganti awal. Sebenarnya motivasi itu lah, Ustaz. Bisa saja jadi motivasi, tapi motivasi salah. Iya, Kalau dipakai di Praman hadis itu langgang semua sedoa. Iya. Nah, kalau di Jawa sebagian memang ibu tapi sebagian lain. Duduk di Jawa. Gimana duduk di dua ada Ustaz. Kamu sampai rumah mana kan tanya. Bisa lihat dia makan terus. Tapi kalau diamalkan hadis tuh dengan seutuhnya ancak dia berarti berjamaah di rumah. Ya memang wanita itu lebih baik kalau di rumah. Kikiro kalau wak timah-timah ditampai wak kadang ada takliknya di masih wow. Di luar itu kesempatan wak. Awak aman-amannya saya fitnah dah do. Awak lah dianggap usia lanjut lo kan. Tentu awak menambah catatan amal gitu lain. Kalau meja masalah. Yo, jemaah ya, Ustaz. Itu jawabannya, Bu. Jadi, bunda di rumah, bunda. Awak satu lah yang menilai kikiro kalau bayi ada lebih banyak mudarat atau manfaat. Kembali ke jadi adik. Pak, tadi ibu coba tanya ada yang minta gambar. Apa buat tekanan, Bu? Jadi ibu tuh tadi sama kok banyak pahala yang bisa dikenakan ke ibu. Bagi ibu. Bagi ibu, dia bagi ibu. Itu pertanyaannya detail mana? Apa itu menimbang palo? Tidak minta jawab, jadi dia terang ngawur ya atau sama kan. Kalau konsumsi kau coba artis kau kan harus ditelaah, kan? Kalau memang berniat mengamalkan hadis itu kemudian berjamaah lo di rumah tentu dia dapat palo, cuman ukuran samo tuh itu lah tentu udah ukuran samo barang dapat jumlah palo tuh masing-masing. Coba hadis Nabi ngecehan orang yang sholat kok ada yang langsung diterima sholatnya, ada nanti dari kiamat sholatnya kok dicampak nih gini lihat tidak terima sholat itu. Jadi ada orang yang menangka sholatnya sudah laik satu hari meneko dia di kiamat nanti kaki kau ditimang pahala sholatnya tidak diberikan untuknya dilempar kayaknya. Jadi artinya memang awak harus memahami setiap gerak-gerik sholat itu karena sholat kau ibadah utama, maka ilmu pertama yang harus kau kuasai adalah sholat kau. Semuanya amal ibadah utama kau. Kalau ragu-ragu apa dengan sunat apa? Sunat nafilah. Sunat kan ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat sifatnya tambahan. Yang wajib itu kan nama pokok-pokok yang harus bro. Jadi Pak, dulu tekan lalu Pak. Jadi kita merasa kita kan sholat kita udah baik sesuai dengan sunnahnya. Tapi kan kata Ustaz kan mencampakkan lagi. Ada yang itu gimana Pak Ustaz? Jadi ragu-ragu jadinya jadi. Tapi ada sebagian lain mengatakan melengkapi dengan sholat sunat katanya. Oh kan tidak sengaja tidak sempurnakan sholat kita kan sudah belajar step-by-stepnya kan Ustaz. Jadi kan kata di kalimat dilempar nomor itu ada 3 minggu terkejut. Jadi sholat itu kan ada syarat, ada rukun. Jadi kalau kita penuhi secara syar'i syarat-syarat sama masuk kan ada. Kalau sempurna syaratnya habis kok diterima itu beko urusan. Pokoknya syaratnya sudah kita penuhi. Cuman awak kan khawatir artinya beko kadang-kadang syarat sudah terpenuhi. Ketika sholat itu kan ada orang khusyuk saudara. Mana orang khusyuk 100%. Kekhusyukan tuh satu jamaah kalau ada 100 jamaah di masjid itu pasti tingkat kekhusyukannya berbeda tergantung ilmunya. Ada yang main-main bacaan. Jadi memang kita juga harus berhati-hati soalnya awal payah-payah tapi sholat awak tidak kita ngomong. Ya, kalau sholat tidak diterima itu mungkin secara kasarnya allazina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai atau orang-orang yang ria annas, mereka beramal karena manusia. Karena manusia itu nanti dari kiamat Allah kecaan, engkau sholat kalau sebulan cari tak kalau genyo. Jadi beramal karena manusiaku sangat bayunya ria annas, banyak ria. Ada deh bu, kok lah tak di kuasa sih, makanya. Sambil tanya Jo kan awak ada siang. Salah kamai Allah, bismillah Allah, kamai. Bu Mimi, tanya lah Bu. Kata duduk awak. Walah, oh iya. Segigi.
pas lo kira ibu-ibu yang rahmati Allah, jadi kajian sederhana tapi yang penting kan diamalkan baru bermanfaat. Sehingga yang sederhana kok kita amalkan sehingga menjadi kebiasaan. Jadi meninggalkan rumah walaupun agak sebentar, walaupun cuma kasuban dia. Jangan kita remehkan. Kemudian Allah tiba di suatu tempat yang dituju kan sederhana lah tadinya. Kok kalau doa amalan lain, kau daya kursi boleh ada tempat. Jadi kau yang dasar dulu. Yang pokok-pokok itu zikir-zikir mat surat namanya, zikir-zikir yang diadakan oleh Rasulullah sehingga awak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu langsung. Silakan Sampai di Yang kami hormati tadi dibuka tidak dapat. Dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka berakhirlah pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Azirman ya Pak ya. Tadi nggak tahu kita namanya Pak Azirman. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat amal ibadah bagi kita semua, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang tidak sesuai, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.